Kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi di berbagai ranah. Tak hanya di lingkungan kerja, kekerasan juga terjadi di ranah domestik atau rumah tangga. Tim Berkas Kompas mendapat penuturan dari MM, seorang perempuan, korban KDRT. Ia mengalami sejak tahun 2006 dan baru berani melapor 3 tahun lalu. Alasan enggan melapor adalah karena anak perempuannya juga turut menjadi korban kekerasan. Kejadian yang berulang-ulang 10 kali dimaafkan, 10 kali diulangi dengan kita diperlakukan begitu karena secara ekonomi juga saya mengalami kekerasan ekonomi juga. Niat melaporkan ternyata tidak berjalan mulus. Pasalnya, hingga saat ini, proses hukum atas kasus KDRT yang dialaminya masih menggantung. Hingga kini, kasusnya belum bergulir ke pengadilan. Berkas itu dikembalikan kembali kepada Polres karena menurut keterangan dari jaksa, saya bicara langsung dengan mereka bahwa tidak ada saksi menurut mereka. Kurangnya bukti dan saksi. Sementara di Polres, saksi telah diperiksa oleh Polres termasuk anak, kemudian keluarga saya, saksi yang sudah diperiksa itu kenapa tidak bisa? Kasus MM merupakan gambaran kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup personal. Kasus perempuan korban kekerasan kerap tak tuntas akibat penegak hukum belum memiliki perspektif terhadap perempuan sebagai korban. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama adalah soal budaya patriarki yang memang semua disalahkan kepada perempuan, apalagi perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual contohnya. Tak jarang gitu ya, dianggap suka sama suka. Begitu juga misalkan seorang istri yang melaporkan KDRT karena dilaporkan dari suaminya, dia dianggap bukan istri yang baik, tidak bisa menjalankan tugas rumah tangga dengan baik, sehingga mewajarkan gitu ya ketika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Selama 4 tahun terakhir, angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Dalam 3 tahun, jumlahnya bahkan bertambah hingga 2 kali lipat. Dari 259.000 menjadi lebih dari 430.000 kasus. Berdasarkan data Litbang Kompas, kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup personal mencapai 75,4%. Sementara itu, sejumlah 24,4% kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah komunitas. Beberapa di antaranya seperti lingkungan kerja dan lembaga pendidikan. Sementara sisanya terjadi di lingkup negara. Pada waktu akan pulang, dia tiba-tiba ikut membereskan camilan-camilan yang saya hidangkan ke dapur. Saya pun mengikutinya ke arah dapur dan bilang tak usah repot-repot membereskan. Dia tampak tidak keberatan. Dan setelah dia selesai, tanpa saya sadari sebelumnya dia mendorong saya masuk ke kamar mandi. Mendorong sampai ke tembok. Itulah sebagian cerita pelecehan seksual yang dialami perempuan Indonesia. Dan video ini dibuat gerakan Never Okay Project yang diunggah di media sosial. Kepedulian terhadap kasus kekerasan perempuan dibangun dengan cara menceritakan kembali kasus korban pelecehan seksual yang menjadi bagian kekerasan terhadap perempuan. Shera adalah salah satu yang ikut ambil bagian menceritakan kembali cerita para korban. Meskipun sudah mendengarkan puluhan kali bahkan ratusan kali cerita-cerita dari korban ataupun penyintas, selalu aja tuh rasanya nyesek banget. Apapun pengalamannya mereka, apapun bentuk kekerasan seksual yang mereka alami ya, selalu ada perasaan miris dan ada perasaan saya tahu apa yang mereka rasakan. Selama ini kan stigma kepada korban kekerasan seksual, korban pelecehan seksual atau perkosaan itu sangat kental sekali ya dan sangat banyak sehingga memang menjadi hal yang penting buat orang-orang yang bisa dipercaya menyuarakan dari sisi korban. Terbentuk sejak tahun 2017, Never Okay Project atau NOP fokus pada tindak kekerasan dan pelecehan seksual dalam ranah profesional. Kalau kita bilang seberapa mengkhawatirkan, kita ngomong dari data yang kita survei yang kita lakuin sendiri ya, itu pasti angkanya adalah di atas 80% bahwa mengatakan mereka pernah menjadi korban pelecehan seksual. Dan yang sedihnya lagi, 40%-nya itu mereka bilang saat mereka lapor ke HRD atau ke pihak manajemen kantor ataupun HRD tidak melakukan apapun. Lebih kayak entah didamaikan atau bahkan lebih nyalahin si korban yang ngerasa mungkin kamunya yang sensitif atau baperan. Pelecehan seksual itu
nyata dan terjadi sehari-hari di lingkungan kerja kita. Namun masih sangat sulit untuk diomongin karena pelecehan seksual di dunia kerja itu erat hubungannya dengan nafkah kita, dengan karir, dengan jabatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kekerasan terhadap perempuan hanya mengatur terkait perkosaan dan pencabulan. Sayangnya, payung hukum untuk menindak pelaku pelecehan seksual yang lebih berdampak pada psikologis korban belum diatur. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS yang dapat menindak hal tersebut pun belum kunjung disahkan. Payung hukum yang komprehensif tentang penanganan kekerasan seksual itu belum ada. KUHP kita tidak mencukupi untuk mengakomodir berbagai macam dan berbagai bentuk jenis kekerasan seksual yang ada. Karena itulah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu sesuatu yang sangat signifikan dibutuhkan dan sesuatu yang krusial dibutuhkan oleh masyarakat kita. Mengingat data Komnas Perempuan kalau di rata-rata ya setiap 3 menit sekali itu terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia ini. Lantas bagaimana upaya negara melindungi perempuan korban kekerasan, baik di lingkup personal dan komunitas? Saat ini juga secara praktis kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum itu mulai dari polisi, jaksa, hakim itu berperspektif gender sehingga memberikan perubahan yang signifikan terhadap keputusan-keputusan apabila itu kasus-kasusnya itu perempuan yang berhadapan dengan hukum ya. Ini kami lihat ada perubahan sekali karena dengan pelatihan-pelatihan seperti ini terjadi persamaan persepsi bagaimana mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Itu akan mereda. Di tengah menuntut keadilan hukum, perempuan korban kekerasan juga berjuang dalam pemulihan mental. Ketika dia mungkin keluar atau melapor, dia tidak dipercaya gitu ya, atau kemudian dia malah yang disalahkan.